Oke, ketemu lagi di video ketiga dalam pembelajaran tentang bagaimana membangun website dengan menggunakan Laravel Filament. Saya ulangi sekali lagi bahwa video ini saya khususkan untuk mahasiswa saya di UIN Arandiri yang lagi belajar di mata kuliah Full Stack Programming dan juga konsep pengembangan aplikasi web dan mobile. Baik, video sebelumnya kita sudah berhasil mempraktekkan bagaimana caranya untuk membuat Laravel user login dan juga bagaimana membuat eh, panel admin ya hanya dengan menggunakan perintah-perintah sederhana saja, yaitu 3 perintah berikut, yaitu perintah install Laravel, menginstal panel, dan juga membuat user login-nya. Dengan 3 perintah ini, maka kita sudah berhasil membuat tampilan aplikasi yang kurang lebih seperti ini. Bisa login, misalkan seperti ini, bisa login, kemudian bisa langsung masuk ke halaman dashboard adminnya. Ini sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Nah, video ini kita akan mempelajari kembali lanjutannya, yaitu bagaimana cara membuat operasi CRUD ya, CRUD atau istilahnya bisa menambah data atau simpan, kemudian bisa menampilkan data, reads, kemudian bisa menghapus data, delete, dan juga bisa mengubah data, update, dan juga satu lagi yaitu bisa melakukan pencarian data yang terkoneksi nanti dengan database MySQL. Yang pertama, kita akan membuatkan dulu untuk tabel kategori. Baru setelah ini selesai, nanti kita akan lanjutkan untuk tabel barang dan juga tabel pelanggan. Caranya seperti apa? Kita akan coba buatkan ketiga hal ini, tabel kategori, pelanggan, dan barang, hanya dalam waktu kurang lebih tidak sampai 15 menit, kita sudah bisa membuat operasi CRUD untuk yang studi kasus yang seperti ini. Oke, kita langsung saja akan mempraktekkannya bagaimana membuat CRUD secara mudah dan cepat hanya dengan menggunakan Laravel Filament. Pertama, kita buka terminal dulu. Kita buka terminal di project yang sama. Kita ketikkan perintah membuat CRUD dengan menggunakan resource. Ya, kita akan menggunakan membuat proses CRUD untuk setiap tabelnya hanya dengan menggunakan filament resource. Bagaimana perintahnya? Perintahnya seperti ini. PHP artisan make filament resource, kemudian nama resource-nya apa. Misalkan kita akan membuat untuk tabel kategori, maka kita langsung tekan saja, ketik saja misalkan kategori. Nah, ketika kita enter dengan perintah ini, kita enter, maka sudah dibuatkan satu buah resource baru di struktur projectnya, yaitu namanya kategori resource. Dan ini, kalau kita lihat, di sini sudah ada untuk kode untuk create kategori, edit kategori, dan list kategori. Jadi sangat cepat sekali hanya dengan menggunakan perintah ini saja. Dan juga sudah ada satu buah lagi yaitu kategori resource. Nah, dengan langkah yang sama, ini kalau misalkan kita reload project kita, maka di sini sudah ada sebuah menu yang namanya kategoris seperti ini. Nah, dengan langkah yang sama juga kita akan membuatkan untuk yang resource barang dan juga resource pelanggan. Langkahnya adalah seperti tadi saja, tinggal diganti kategori menjadi barang, kita enter. Oke, sudah ada 2 resource, barang dan kategori. Satu lagi adalah pelanggan. Kita enter. Nah, maka secara otomatis 3 buah resource yang barusan kita buat sudah dibuatkan. Ada barang resource, kategori resource, dan pelanggan resource. Nah, kalau kita reload di aplikasi kita, di sini sudah ada menu dashboard, ada menu barang, ada menu kategori, dan ada menu pelanggan. Nah, di sini kalau kita klik, misalkan kita klik menu barang, secara langsung otomatis Laravel Filament sudah membuatkan source code-nya untuk membuatkan bentuknya tampilan seperti ini. Sama juga halnya untuk menu kategoris. Menu kategori, oh ini ada sedikit salah, kenapa ya? Request capture, oh
menu kategori not found. Oh, berarti saya ada salah ketika membuat ini ya, membuat resource ini ya, kategori ya. Berarti di modelnya saya memberikan namanya adalah kategoris. Sedangkan di sini saya memberikannya adalah resource-nya namanya kategori. Oke, coba kita buatkan supaya sama dengan modelnya ya. Kita buatkan kategoris, kita buatkan kategoris. Kita buat yang lain dulu. Nah, ini kita hapus saja nanti. Make filament resource kategoris. Kita enter. Oke, sudah ada kategoris baru. Coba kita back di sini, kemudian kita reload, kita coba klik kategoris. Oh, berhasil ya. Kemudian kita klik pelanggan. Oke, berhasil. Berarti kategoris ini error ya. Itu error karena saya waktu memberikan nama ininya, nama resource-nya itu tidak sama dengan nama modelnya. Jadi kalau ada kesalahan seperti tadi, diubah saja nama resource-nya itu samakan aja dengan nama kategori, nama model yang udah dibuatkan. Nah, kalau untuk ini saya resource ini saya delete saja, saya delete. Oke, saya coba klik, kemudian saya delete. Oke, saya coba delete. Kategori resource juga sama, saya delete saja. Oke, tidak ada lagi. Coba kita reload di sini. Oke, tidak ada lagi ya. Dashboard. Oke, barang. Oke, kategoris. Oke, pelanggan. Nah, sudah. Jadi artinya hanya dengan menggunakan perintah tadi, hanya dengan menggunakan perintah resource filament ini, kita sudah berhasil membuatkan struktur untuk yang input data seperti ini. Nah, langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Kita akan mengetikkan yaitu ketika diklik news kategoris atau dibuatkan misalkan input kategori baru atau fungsi create, maka di sini nanti akan muncul form inputan. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Kita hanya perlu membuka setiap daripada saya close dulu terminal. Kita hanya perlu membuka setiap resource yang telah kita buatkan tadi. Misalkan kita ingin menambahkan untuk menu kategori. Jadi tinggal kita klik kategori resource. Di sini sudah ada beberapa metode di dalam kelas kategori resource yang untuk kita hanya cukup memanggil fungsi-fungsinya saja atau komponen-komponen yang sudah disediakan. Kalau kita lihat di sini, dalam kelas kategori resource, ada beberapa metode yang sudah disediakan. Di sini ada metode static function form, dan di sini adalah berfungsi untuk kita membuat inputan form. Inputan form seperti misalkan nama jenis kelamin, nama, name, dan lain sebagainya. Dalam bentuk form, berarti kita menambahkan kodenya di sini. Function yang kedua atau metode yang kedua adalah tabel. Tabel ini fungsinya adalah untuk menampilkan, tampil. Kalau tadi ini create ya, creates, ini adalah untuk menampilkan. Di sini nanti di function tabel ini kita bisa menambahkan apa data yang mau ditampilkan yang diambil dari database dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi kita tidak perlu pusing lagi untuk mengetikkan kode-kode misalkan membuat pagination atau penomoran halaman, pencarian, semuanya sudah disediakan di sini. Kemudian di public function get relation ini apabila terjadi relasi atau relation manager. Kita tidak perlu membahas ini ya. Juga sama, ini get spec sudah disediakan. Artinya di sini get spec ini dipanggil daripada yang telah dibuatkan di dalam apa namanya ini tadi. Misalkan kalau kita klik kategori resource sudah ada di sini create, edits dan list. Di sini langsung ada dipanggil di sini. Jadi kita tidak perlu menambahkan kode-kodenya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan menambahkan menu untuk input kategori baru. Atau ketika kita klik new categories akan muncul form inputan yang baru. Kodenya seperti apa? Kodenya seperti ini. Yang pertama adalah kita hanya tinggal menambahkan di sini adalah memanggil nama komponennya. Apa nama komponennya? Komponennya kita tinggal cukup panggil, saya beri keterangan adalah eh, input nama kategori. Jadi kita tinggal memanggil ini saja. Form, panggil yang filamen, kemudian komponen seperti ini. Kemudian jenis inputannya apa? Kita menggunakan text input. Text input yang panggil yang filamen.
kemudian enter, kemudian tinggal kita berikan kode max, kemudian di sini berikan name-nya adalah sesuai yang nama di model yang kita buat. Kalau kita buka model kategoris, di sini hanya inputannya nama kategori saja. Tinggal di copy saja, Ctrl C, bawa ke sini, kemudian oke, selesai. Sekarang coba kita reload, Ctrl S. Sewaktu kita reload di sini, kita refresh, klik new categories, maka di sini sudah ada muncul inputan apa nama kategorinya. Simple sekali ya, hanya dengan perintah seperti tadi sudah bisa membuat inputan seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengganti label, label di atas seperti ini, misalkan ketikkan nama kategori misalkan. Ini kan NM, jadi tidak asik ya layoutnya ya. Kita tinggal cukup mengetikkan perintah ini saja. Kita tinggal tambah enter ke bawah, panggil nama komponennya yaitu label. Kemudian kita berikan di sini nama kategori. Maka cara langsung di sini kita reload akan langsung berubah menjadi nama kategori. Kalau ingin menambahkan placeholder yang bisa muncul di dalam disk inputan, kita tinggal panggil placeholder, kemudian misalkan kita berikan ketikkan nama kategori. Oke, kita Ctrl S, maka kita reload. Di sini sudah muncul ketikkan nama kategori. Waktu kita ketik maka dia menghilang. Itu namanya placeholder. Yang terakhir adalah kita bisa memberikan validasi. Validasi artinya ketika ini inputan kosong, ketika ditekan tombol klik maka dia tidak bisa disimpan. Dia harus ada inputan baru bisa disimpan data. Itu namanya validasi. Caranya sangat mudah sekali, tinggal kita ketikkan required seperti ini. Oke, koma. Jika sudah selesai, kita Ctrl S. Maka ketika kita coba reload, misalkan kita tidak ngetik apa-apa, kita tekan tombol create, maka di sini sudah muncul please file out this field. Artinya inputan ini tidak boleh kosong. Nah, sudah selesai sampai di sini, ini sudah selesai untuk create-nya. Tinggal kita klik saja, misalkan kita tinggal klik nama kategorinya adalah misalkan barang elektronik. Nah, ketika kita klik barang elektronik, misalkan tinggal klik, maka otomatis dia sudah tersimpan ke dalam database. Nah, bagaimana membuktikannya sudah tersimpan dalam database? Coba kita buka PHP My Admin, kita klik tabel kategori, maka di sini otomatis sudah langsung muncul nama yang untuk ini ya, namanya kita input tadi. Ini dia namanya. Nama kategori barang elektronik. Nah, simpel sekali ya. Jadi kita tidak perlu waktu yang cepat untuk membuat proses CRUD, simpan data, hanya dengan menggunakan perintah seperti tadi saja, maka dia sudah langsung bisa hanya 2 baris kode ini saja kodenya, maka sudah langsung bisa membuat proses yang pertama yaitu create atau simpan data. Oke, nah berikutnya yang kita lakukan apa lagi? Kita akan, ini kalau kita cancel, kita balik ke menunya. Di sini, kalau kita klik di sini belum ada muncul datanya. Karena kita belum menampilkan, yaitu di tabel di sini belum ada, padahal dalam database-nya sudah ada data. Nah, inilah perintah fungsi kedua yang kita panggil, yaitu reads atau tampilkan data. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Kita hanya perlu memanggil di function table. Di sini kita hanya misalkan tampilkan data dalam bentuk tabel. Kita cukup memanggil fungsinya yaitu table, pilih yang filamen, kemudian kita tinggal pilih text column, kolom, kolom, kemudian kita tinggal panggil di sini adalah nama ininya table kolom, kemudian di sini tinggal kita panggil adalah kalau dalam bentuk teks panggil saja text column seperti ini, kemudian tinggal kita ketikkan max, kemudian nama modelnya apa. Kalau nama modelnya adalah tadi nama kategori, tinggal kita copy di sini model, pastekan di sini, maka secara langsung dia sudah langsung bisa memunculkan datanya. Coba kita save, kita reload. Nah, sudah muncul barang elektronik.
Nah, simpel sekali ya. Hanya cukup dengan satu perintah ini saja, kita sudah berhasil menampilkan data dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan untuk satu lagi berarti mengubah data. Mengubah data sudah otomatis jadi. Ini dia. Kita tinggal klik tombol edit, maka tinggal kita edit. Misalkan kita klik X, kita edit, save, maka dia sudah langsung teredit, save. Nah, bagaimana cara melihat sudah teredit? Kita klik menu kategoris, dia sudah teredit. Barang elektronik. Nah, kemudian satu lagi adalah bagaimana untuk menampilkan ada menu pencarian atau search. Nah, ketika nanti banyak data, ada menu untuk mencari data. Kita cukup simple di Filament, kita hanya tinggal menambahkan fungsi searchable saja seperti ini. Nah, oke, kita Ctrl S, maka kita reload. Di sini sudah muncul menu search-nya. Jadi kalau misalkan nanti banyak data, menu search di sini akan langsung muncul sesuai dengan data yang dicari. Nah, cukup mudah sekali hanya dengan menggunakan Laravel. Nah, ini untuk kategori sebenarnya sudah siap. Artinya kita sudah berhasil bisa menambah kategoris, kemudian bisa, ini kalau kita cancel, bisa mengedit dan menghapus satu lagi. Menghapus sebenarnya tanpa kita munculkan di samping, biasanya kalau menghapus data ada di sebelah edit ya. Sebenarnya di sini juga bisa kita ngedit. Kita tinggal centang, ada muncul di atas bool action, delete. Nah, kalaupun misalkan kita tidak terbiasa dengan menu seperti ini, kita bisa menambahkan di samping edit ada delete. Nah, simple sekali di Laravel, di Filament ini, kita hanya memanggil di action saja di dalam table. Nah, ini kita kopikan, ini kita copy saja, tinggal kita Ctrl C, kemudian ini edit action, tinggal kita ganti menjadi delete action. Nah, dengan perintah satu ini saja, kita Ctrl S, kita reload, maka di sini sudah ada menu delete, hapus. Nah, nanti kita tinggal klik, maka di sini akan muncul apakah ingin menghapus. Kalau confirm, maka dia data akan terhapus. Nah, ini sebelum kita buat yang ini, ada satu lagi yang perlu saya jelaskan adalah ketika kita menambahkan menu baru atau mengedit satu buah data yang baru, bagusnya adalah kita itu diarahkan langsung redirect halamannya itu ke menu tampil. Misalkan seperti ini tadi. Kita tambahkan new categories. Ketika kita tambahkan barang kategori baru atau data baru, misalkan adalah barang grosir. Kalau kita klik create, maka di sini kan save, tersimpan, tetapi dia tidak mentok di sini, tidak berpindah halaman. Kita maunya ketika misalkan tersimpan data, maka dia balik ke sini, menampilkan ke data seperti ini. Gimana caranya? Caranya simple sekali. Hal yang sama juga kita terapkan ketika edit ya. Ketika kita klik menu edit, maka kita edit data, maka kita save, dia langsung balik ke halaman tabel yang kita edit. Caranya, jika cukup mengetikkan kode berikut di resource-nya. Misalkan yang pertama, create categories. Di dalam kelas create categories ini, kita tambahkan metode untuk redirect halaman. Apa metodenya? Cukup ini saja. Protected access modifier function, nama metodenya adalah get redirects URL. Cukup seperti ini, kemudian kita buat metodenya, kemudian dia bentuk parameter string, kemudian enter. Nah, di dalam parameter ini kita tinggal mengetikkan yaitu return, kembalikan nilainya this. Oke, kita arahkan dia ke get resource, kemudian get, kita panggil get URL. Oke, kemudian kita panggil arahkan dia ke index. Nah, cukup seperti ini saja kodenya. Nah, dengan seperti ini di file create categories. Dengan kode yang sama, kita Ctrl C saja, tambahkan juga ke file edit. Jadi sama ketika diedit, dia redirect ke halaman index. Kita tinggal klik edit. Nah, tambahkan di dalam kelas edit categories di luar function yang sudah ada atau di luar metode yang sudah ada di sini. Di bawahnya, pastekan dengan kode yang sama. Kemudian kita Ctrl S,
hasilnya nanti akan seperti ini. Ini kita simpan dulu. Hasilnya nanti akan seperti ini. Waktu kita klik tambah data baru, misalkan new categories, kita klik misalkan barang import, kita klik create, maka dia redirect balik ke halaman tampil data. Sama juga ketika kita klik edit, maka di sini kita edit, kita tekan tombol save, maka dia balik langsung ke sini. Itu fungsi dari kode yang kita tambahkan tadi. Nah, untuk delete atau hapus, ini langsung misalkan kita coba hapus data baru, delete, seperti ini, confirm, maka dia langsung akan terhapus otomatis. Nah, cepat, mudah, dan sangat gampang ya, hanya dengan menggunakan beberapa perintah saja di Laravel Filament, kita sudah berhasil membuat operasi CRUD hanya untuk satu tabel data saja. Nah, dengan langkah yang sama, kita akan membuat untuk yang pelanggan resource dan barang resource. Bagaimana caranya? Kita nanti akan coba buatkan video lanjutannya di video yang berikutnya, yaitu menambahkan barang resource dan juga pelanggan. Termasuk nanti, ini sangat cepat sekali. Kalau kita udah paham, kita dengan hanya nggak nyampe 5 menit, kita sudah bisa membuat untuk CRUD dari menu barang dan menu pelanggan, seperti kita membuat di menu kategoris. Ini sangat mudah sekali ketika kita hanya dengan menggunakan Laravel Filament. Bagaimana caranya? Kita nanti akan tunjukkan di video yang berikutnya. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya.